بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-54 sampai 61 ya. Ini pembahasan yang bisa dilanjutkan karena kemarin di akhirnya itu berkaitan dengan bahwa ada tentang azab itu ya. Jadi tentang bahwa mereka berharap datangnya azab ketika mereka membangkang para nabi dan utusan. Mereka menantang kalau kalian memang benar utusan Allah, datanglah azab untuk kami atas kedurhakaan kami terhadap engkau wahai Rasulullah, misalnya wahai Muhammad, wahai Nabi Isa, wahai nabi-nabi yang lain-lainnya. Yang jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, sedangkan Rasul itu ada 313 Rasul. Itu berdasarkan yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari gitu kan. Nah itu yang di akhir-akhirnya dijelaskan bahwa mereka menanyakan kepada Rasulullah tentang kebenaran dari azab itu gitu. Maka kemudian kata Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjawab ya. Seperti itulah Allah mengajar yang pasti benar akan terjadi dan sekali-kali kita tidak dapat menghindar daripada azab itu. Di ketika manusia sudah mengingkari daripada perintah Allah dan Rasulullah, maka Allah akan mendatangkan azab itu. Dan azab itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Kan sudah ada kisah dan cerita. Kalau kita mau belajar kan sejarah itu kan untuk pelajaran. Dari mulai yang terkenal misalnya umat Nabi Nuh, ya kan, awal Nabi Nuh dulu tuh. Karena Nabi Nuh termasuk yang diceritakan yang tertua yang diceritakan berkaitan dengan pembangkangan umatnya. Ya.
Baru kemudian dikisahkan tentang kaum Ad, ya, kaum Samud, kaum Ad tentang Nabi Hud, kaum Samud tentang Nabi Soleh, kemudian ada kaum Nabi Lut, ya kan? Kemudian apalagi ada sampai kemari-kemarinya. Nah, itu berkaitan dengan kisah-kisah yang dimana bukan yang membangkang itu satu orang, tapi satu negara, satu umat membangkang tidak mau mentaati Rasul-Rasul Allah. Jadi kalau bahasa kita, negara Indonesia tidak mau taat terhadap perintah Allah dan Rasulullah, maka datangkan azab. Nah, orang yang beriman diselamatkan, orang-orang kafir dibinasakan. Itu kisahnya begitu tuh. Ya, kisah Nabi Nuh yang diselamatkan adalah yang mereka naik perahu Nabi Nuh, dan sisanya mati semua, tenggelam, termasuk anak dan istrinya. Nah, kisah Nabi Lut misalnya, Nabi Lut dan keluarganya mereka diselamatkan oleh Allah, kecuali istrinya yang mati bersama dengan kaum yang lain. Artinya apa? Disambar petir, ada yang dikatakan bentuknya macam-macam. Bahkan kejadian-kejadian setelahnya itu kan ada kisah tentang bagaimana kaum Pompei, mereka itu sama, homoseksual juga. Kemudian setelah diperingati tidak mengindahkan, Allah azab. Dengan apa? Dengan meletusnya gunung sekitar mereka. Jadi gunung meletus, yang laharnya yang datang pada malam hari, yang semuanya mati terkubur oleh lahar itu. Sehingga mereka sampai sekarang ada tersisa patung. Patungnya itu bukan patung, tapi manusia yang tersembur oleh lahar, atau mereka yang teralih oleh lahar panas sehingga membatu. Gitu. Dan itu masih ada sisanya sekarang. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan-jalan itu jangan cuma jalan-jalan, tapi berziarah lah kita. Jadi menapaktirasi baik orang soleh maupun orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang diazab. Jadi kalau sekarang Pak misalnya berangkat ke Timur Tengah, ke daerah-daerah Syam, itu masih ada peninggalan kaum Ad, kaum Samud, puing-puingnya. Kalau kita misalnya candi-candi yang diketemukan di wilayah Indonesia, misalnya di Jati Padang, yang di daerah Cianjur, mana ya, Sumedang, ada gunung yang di gunung itu ada bangunan bekas istana yang roboh di atas gunung. Kalau di Papua itu kita menemukan di dasar laut ada istana-istana. Ya bisa jadi dulu itu kan laut kan. Dulu itu adalah lembah-lembah yang kemudian Allah ajak ditenggelamkan sampai dasar laut. Karena kan bisa dibalikkan. Yang tadinya hijau menjadi gurun pasir. Yang tadinya dia ada daratan berubah menjadi lautan. Kan Allah punya kehendak. Gampang. Nah, jangan-jangan kayak Arab Saudi yang gurun pasir, dulu zaman dulunya bukan lagi gurun pasir, tapi tanah yang hijau. Tapi kemudian dilaknat, diruntuh-runtuhkanlah sehingga terkubur oleh pasir-pasir. Jangan-jangan Indonesia dulu bukan tanah yang hijau, tapi dulu ada tanah yang gersang. Kita kan nggak tahu karena ratusan juta tahun. Kan kita aja nggak usah jauh-jauh, Masehi aja udah 2024, ya kan? Terpaut dengan Rasulullah kita 1500 tahun. Kalau dengan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad kan cuman nggak jauh, 571-an, 600 tahunan lah paling lama. Rentang antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu 600 tahunan. Ya kalau 600 tahunan kan 6 generasi, ya kan? Ada 6 generasi gitu kan. Kakek sampai ke kita, bapak, kakek, buyut, kakaknya buyut, bapaknya buyut, sampai sini. Nah dengan Nabi Isa itu 6 generasi kurang lebih. Lanjut, baru masuk kepada ayat yang kita bahas. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi labtadat bihi wa asarru nadamata lamma ra'ul adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu
dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Jadi orang-orang zalim ini ketika mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu kekayaan sebanyak-banyak. Jadi kalau di sini diartikan mempunyai segala apa yang ada di bumi, pasti mereka akan mau menembus harta itu dengan keselamatan. Gitu kan ya? Jadi kalau orang sudah misalnya dalam kondisi emergensi, pasti dia akan rela melepaskan yang lain demi meraih yang lain. Nah pada saat itu yang ada dalam pandangan mereka adalah keselamatan. Di kalimatnya begini, keselamatan di sini bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Jadi kata Allah, ketika orang-orang kafir itu mati, ketika orang-orang zalim itu mati, yang mereka ditetapkan sebagai penghuni neraka, seandainya orang zalim ini memiliki segala apa yang ada di bumi, perbendaharaan segala apa yang ada di bumi, emas, perak, berlian, dia punya. Kalau kita sawah, gedung, dan sebagainya kita punya. Ketika dia menyesal nanti dan mereka akan dipastikan masuk neraka, maka seandainya boleh dan mereka punya, pasti akan menebus dirinya agar tidak dimasukkan neraka dengan harta kekayaannya itu. Tetapi kemudian Allah tetap memutuskan segala perkara dengan adil dan tidak ada yang dizalimi. Tambahan. Jadi maksudnya gini, kalau orang kafir itu ketika dia mati, seandainya orang kafir yang zalim, orang zalim yang kafir sama aja tuh. Orang zalim itu bisa jadi orang kafir. Manusia yang zalim namanya kafir. Muslim yang zalim namanya munafik. Zalim sama fasik itu sama-sama saja. Orang yang zalim, orang yang fasik gitu. Ya, paham ya? Nah, orang yang zalim, orang yang fasik itu namanya kafir. Tapi orang Islam yang zalim dan fasik namanya munafik. Nah, orang-orang seperti ini ketika nanti di hari akhirat, seandainya mereka memiliki harta kekayaan seluruh kehidupan dunia ini, segala apa yang ada di bumi, pasti mereka akan menembusnya demi keselamatan dirinya agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kata Allah menetapkan hukuman secara adil dan tidak dizalimi seseorang sedikit pun atas apa yang dia lakukan. Itu tuh. Kalau di dunia kan bisa ditebus. Misalnya si A kena narkoba, tebus ke polisi, ya kan? Misalnya minta direhabilitasi. Misalnya kan banyak begitu. Orang anaknya ketangkap narkoba, ya kan dihubungi orang tuanya. Orang tuanya kaya, ya sudah, berapa Pak? Sekian ratus juta. Tapi gimana, ya udah paling ke rehabilitasi, cuman sekitar 2-3 bulanan berobat jalan, kan gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya duit, nginep kan sampai 5 tahun, 6 tahun, kan gitu kan. Nah, artinya apa? Itulah kehidupan dunia, tapi dalam kehidupan akhirat berlaku. Kalau di dunia masih boleh orang kaya kayak Ferdi Sambo gitu kan, ngomong-ngomong tangkap penjara, tahu-tahu penjaranya nggak pernah di penjara, dia di luar negeri dia kan. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi di dunia mungkin bisa disiasati dengan kepemilikan kekayaan, tetapi di akhirat tidak berguna lagi kecuali amal solehnya, amal ibadahnya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haq. Ingatlah bahwa janji Allah itu adalah benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi kata Allah ini, hey, sok-sok mengakui loh. Nih, langit dan bumi itu punya saya, kata Allah. Nah, dan saya selalu menepati janji-janji saya, kata Allah. Tapi kebanyakan kalian itu nggak tahu. Jadi seolah-olah kalian itu menganggap aku tuh nggak seperti itu. Layak dan kalau layak lamu nanti nggak punya ilmunya.
Kalau orang nggak punya ilmu berarti nggak pernah belajar. Makanya kalau orang zalim, orang kafir itu dia pasti nggak punya ilmunya. Itu. Contoh gini, padahal mau nyerpis televisi, padahal nggak pernah kursus, nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar. Di rumah ada TV rusak, TV LCD. Nah saya tanya, kira-kira TV bisa pada perbaiki nggak? Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Nggak ada ilmunya. Nah itulah orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang zalim, orang yang fasik itu, dia diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak ada ilmunya. Ilmu itu bukan hanya pengetahuan, tapi ilmu itu adalah sebuah keyakinan. Kan banyak orang yang tahu tapi nggak yakin, ya kan? Nggak yakin, dia tahu tapi nggak yakin, nggak hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka ada kata istilah ainul yakin baru muncul hakul yakin. Ada yakin dulu pertama. Jadi dalam kehidupan ini kalau ingin melakukan sesuatu harus dimulai dengan yakin. Jadi gini misalnya kita kan tidak percaya misalnya kepada si fulan itu orang kaya yang dermawan, dia suka bangun pagi. Kita misalnya nonton di televisi atau kita mendengar dari si A bahwa si fulan itu adalah orang yang kaya yang suka bagi-bagi rezeki, yang kadang-kadang tiap hari Jumat dia melakukan Jumat berkah. Kita dengar tuh dari orang bahwa si fulan itu si A gitu. Kemudian kita lihat oh ternyata si fulan itu memang orang kaya yang baik hati. Yakin kalau dia bersedekah wajar lah orang kaya bersedekah gitu. Tapi baru sebatas yakin. Kita butuh ainul yakin. Kita harus melihat langsung. Maka kita datangi si fulan itu. Oh iya benar. Dia adalah orang yang baik yang dermawan. Itu namanya ainul yakin. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri baru hakul yakin. Dengan yakin yang sebenar-benarnya. Nah itulah kita terhadap Allah. Pertama kita akan mendapatkan pengajaran dari Allah, dari Al-Quran dan Rasulullah bahwa Allah itu ada. Nah kita harus yakin. Nah dan ainul yakin serta hakul yakin belum mampu terwujud sebenarnya. Karena kita belum mampu melihat Allah, ya kan? Baru sebatas yakin. Nah oleh karenanya kita harus lari dulu setelah yakin ke hakul yakin. Hakul yakin gitu. Nah PR-nya adalah ainul yakin itu belum terwujud, sehingga orang kadang-kadang keyakinannya itu suka berubah gitu. Tapi contoh gini lah, kalau orang belum terkena penyakit kanker paru-paru ataupun penyakit-penyakit misalnya paru-parunya terbakar, maka dia tidak akan pernah berhenti merokok. Dia tidak akan pernah berhenti untuk minum minuman keras, ya kan? Karena dia belum merasakan. Tapi kalau orang sudah merasakan paru-parunya rusak, paru-parunya terbakar, pasti dia akan berusaha untuk berhenti dari merokok dan minum minuman keras, ya kan? Nah pertama ada pengetahuan kalau kamu merokok itu dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan kerusakan di tenggorokan dan paru-paru. Orang tahu kan? Perokok tahu kan kalau bilang begitu. Bahkan dalam tulisannya kan ada dalam rokok itu di depannya merokok dapat menyebabkan kanker, ya kan itu kan? Ada tulisannya di sini dibolongin tuh. Ada gambarnya juga kan? Dikasih tahu itu kalau ini berbahaya dan bisa menyebabkan kanker dan kerusakan paru-parunya. Tapi orang tetap memilih rokok dan tetap merokok. Kenapa begitu? Karena baru tahu orang. Nah, baru sekedar tahu, belum dia yakin. Itu. Nah, orang-orang kafir itu sebenarnya tahu dia Tuhan yang sebenarnya itu Allah, tapi dia baru sebatas tahu, belum yakin. Nah, kalau kita harus yakin dalam beragama kita. Jadi kata Allah, sesungguhnya ingatlah bahwa segala apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ingatlah bahwa janji Allah itu adalah pasti hak dan kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Wa yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan segala hal kembali kepada Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai orang-orang, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, pelajaran dari pelajaran Al-Qur'an, wa syifaa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini fungsi Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran, sebagai yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita berbagai macam cara apa saja, baik itu tentang keyakinan maupun tentang amalan, ya kan, kewajiban sholat, puasa, zakat, sedekah. Ini Al-Quran memberikan ajaran kepada kita. Makanya kalau orang nggak belajar Al-Quran, dia nggak ngerti beragamanya. Makanya harus belajar. Mau nggak mau, kita sebagai seorang muslim harus belajar Al-Quran, bukan hanya bacanya, tapi paham maknanya, sehingga bisa mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, bukan sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang dipahami mana. Oh, Bismillah itu menyebut nama Allah dalam segala hal. Maka dalam segala hal ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan, maka ucapkan Bismillah. Artinya apa? Allah loh yang mengawasi kita, Allah loh yang mempekerjakan kita, Allah lah yang akan membalas apa yang kita lakukan. Itu namanya Bismillah. Ini kenapa pakai Bismillah? Karena dengan Bismillah itu akan menjadi pahala. Tapi kalau hal tidak dimulai dengan Bismillah, tidak jadi pahala. Bahkan ketika kita akan ke kamar mandi, akan masuk masjid, kita kan dengan Bismillah, walaupun kalimatnya ta'awun gitu kan. Orang masuk ke dalam masjid atau orang masuk ke dalam MCK, kan kita doakan, ya kan, doa untuk perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya kan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari khubusi wal khaba'is, dari sesuatu yang akan memudaratkan, begitu. Ketika kita akan masuk masjid kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, ya Allah bukakanlah untuk aku pintu rahmat. Itu kan sama menyebut nama Allah. Jadi Bismillah itu bukan hanya sekedar Bismillah, tapi bisa mengucapkan A'udzubillah, bisa mengucapkan Allahumma ftahli misalnya. Tapi yang disebutkan di situ adalah Allahnya. Ya, jadi Bismillah itu menyebut Allah dengan lafaz apa aja, dengan Allah, Allah, Allah. Bisa. Misalnya pada orang mau bekerja, sebut aja Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan perlindungan ya Allah selama saya dalam perjalanan. Itu namanya Bismillah, ya. Jadi Bismillah itu bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, itu umum namanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka yang disebut itu adalah Allah kalimatnya. Maka kata Allah, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai pelajaran atau pengajaran. Al-Quran yang merupakan obat dalam hati, segala hal yang ada dalam hati obatnya Al-Quran. Jadi pada orang kalau sakit hati atau hatinya sedang tergalau gitu, kan, baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, dan lebih baik, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalimatnya ini, kita ini hidup itu kan mencari fadilah dan rahmat dari Allah, karunia. Namanya fadlah itu kan karunia, pemberian. Jadi kalau kita fadlah itu hampir sama dengan sebuah hadiah, pemberian. Bi fadlillah, dari kata Abdul, Abdul itu diutamakan. Seperti begini, kalau ada perlombaan yang dikasih piala, juara keberapa? Satu, kan? 1, 2, 3 lah misalnya gitu ya. Dengan takaran yang berbeda. Kalau satu emas, yang kedua perak, yang ketiga perunggu, kan gitu kan. Nah itu namanya karunia, keutamaan.
si A lebih utama daripada si B, si B lebih utama daripada si C, gitu kalimatnya. Tapi dua-duanya utama. Maka dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kita orang yang beriman. Rahmatnya apa tadi itu? Apa? Al-Qur'an. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, berimanlah dengan Al-Qur'an, bergembiralah dengan Al-Qur'an. Itu maksudnya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an harus gembira. Kalau kita belajar Al-Qur'an bergembira. Kenapa? Karena orang yang diberikan Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan? Dimuliakan. Orang yang selalu baca Al-Quran, selalu belajar Al-Quran, itu keutamaannya lebih besar, sangat besar, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi kalimatnya begini, nggak usah jauh-jauh. Sejauh-jauh misalnya Pak Dahlan sebagai seorang pelukis bisa, padahal pelukis lah, bikin lukisan, pokoknya melukis. Nah kemudian lukisan itu oleh orang-orang dipuji, wih bagus lukisannya Pak. Wah setiap yang melihat, wah bilang bagus. Bagaimana perasaan Pak Dahlan? Senang. Kenapa? Karena Pak Dahlan dimuliakan. Nah itu ibaratnya begitu. Nah kita baca Al-Quran, ya kita mentadarusi Al-Quran, maka berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-adakan atas nama Allah? Artinya gini, kita menghalalkan dan mengharamkan apapun itu harus atas dasar Allah. Gak bisa kita menghalalkan sesuatu. Misalnya arak haram, itu Allah, bukan kata saya. Judi haram, kata siapa? Kata Allah. Mencuri haram, itu kata siapa? Kata Allah. Maka kita cuma mengatakan begitu. Apa yang disebut halal, apa yang disebut haram bukan karena saya, tetapi halal dan haram ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian, wa ma dhallu alladziina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Dikatakan, dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar punya karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini berkaitan dengan sebuah ungkapan. Ungkapannya, jadi apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Ini gini, pada hari kiamat nanti, artinya kiamat itu terjadinya huru-hara, terjadinya malapetaka gitu. Maka kata Allah, bagaimana dugaan orang-orang yang mengada-adakan sesuatu atas nama Allah pada hari kiamat itu? Kadang-kadang, wah saya berbohong ke Tuhan, wah saya pasti diajak. Misalnya gini kan, padahal berbohong, misalnya berbohong tentang sesuatu dan akan disidangkan kebohongan itu. Maka yang terjadi apa? Waduh, saya ketahuan, jangan-jangan saya sudah ketahuan nih. Nah gitu kan. Nah itulah yang namanya bagaimana terjadi kiamat. Maka orang-orang kafir itu, orang-orang yang zalim itu, nuraninya akan mengatakan, waduh, saya bagaimana nasib saya? Saya sadar saya salah, saya sadar sudah mengadakan kebohongan. Dia akan muncul gitu. Jadi gini, kalau orang mau tenggelam, sekafir apapun, pasti dia ingat Tuhan. Seperti Fir'aun, sekafir apapun, bahkan dia mengaku Tuhan, ketika tenggelam, mati ingat sama Tuhan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Gitu katanya. Ketika dia ditenggelamkan di lautan. Maka kemudian lanjutkan.
wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu Qur'an minhu min Qur'ani wa ta'maluna min amalin illa kana 'alaikum syuhuda. Dan tidaklah engkau Nabi Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta pula melakukan suatu pekerjaan, melainkan Allah menjadi saksi atas Nabi Muhammad ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi ataupun di langit, tidak ada satu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ini akhir ayat ini. Jadi kata Allah bahwa segala hal ya yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang dilakukan yang terjadi dalam kehidupan ini bukan kebetulan. Daun yang jatuh itu sudah tercatat. Ini padahal dia lagi nyapu-nyapu, tiba-tiba ada pohon yang daunnya tak jatuh. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan rontoknya, jam berapa, jatuhnya di mana. Itu semua tidak ada kebetulan. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dari Bengkulu kan, dari Palembang datang ke sini, ke Bekasi ini, itu sudah catatannya. Padahal sekarang umur 60 tahun dan sekarang lagi ngaji di sini, lagi sedang membaca surat Yunus ayat 54 sampai 61. Bukan kebetulan. Semua sudah tercatat. Tidak ada sedikit pun yang meleset dari catatan, tidak ada sedikit pun yang lolos tidak tercatat. Semua terangkum dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan itu nanti akan dibuka, kita yang akan menyaksikan amal-amal kita. Kesimpulannya pertama bahwa kita harus semakin iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan iman kita. Ya, kuatkan iman kita bahwa bagi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, semakin kita semangat belajar Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Karena Al-Quran adalah sebagai pengajaran untuk kita, Al-Quran adalah sebagai obat untuk kita, Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi kita orang-orang yang beriman. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.